Hai, gue Ali. Di episode malam kali ini gue mau membahas misteri rumah John Lawson. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Buat kalian yang mau request atau mau cerita-cerita tentang pengalaman kalian, bisa langsung aja kirim lewat DM atau email yang ada di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Kenapa rumah John Lawson itu buat gue itu menarik? Selama sekitar 10 tahun, rumah John Lawson di New Hamburg, New York, dikenal dengan hal-hal yang agak nyeleneh. Yaitu ada 3 manekin yang di depan teras rumahnya. Dan manekin seukuran dewasa itu pada umumnya pakai gini. Kalau kalian belum tahu manekin itu apa, jadi manekin tuh yang biasa kalian kalau kalian ke mall terus ada di toko-toko baju gitu. Nah, itu apa yang biasa kayak mirip-mirip orang itu. Itu namanya manekin. Dan manekin itu ada di depan rumahnya si John Lawson ini. Udah lama ditinggal. Dan itu selama 10 tahun. Oke, kita lanjut. Tapi yang menarik adalah ketika kalian tahu bahwa pakaian mereka itu selalu berganti, kadang-kadang rambutnya itu jadi berubah, terus mereka itu pakai wig, dan pegangan alatnya itu mereka juga ganti-ganti. Ada yang dari baca buku, majalah, dan posenya juga ganti-ganti gitu. Dan nggak ada yang tahu apa maksud dari itu semua, terus juga nggak ada yang tahu siapa yang ngeganti mereka itu. Dengan kata lain, semua tuh agak aneh gitu. Nggak ada yang pernah lihat ada orang yang mindahin manekin itu, yang buat kita bertanya-tanya itu apakah rumah itu berhantu, apakah manekin itu bergerak sendiri, kita nggak tahu. Dan pembahasan ini sebenarnya tuh oke, kita balik ke sejarahnya coba ya. Jadi rumah si John Lawson ini dia terletak di dekat stasiun kereta api New Hamburg di New York. Dan rumah si John Lawson ini benar-benar tua, udah tua gitu, dibangun pada tahun 1845. Diyakini dia jadi rumah tertua di distrik bersejarah di jalan utama New Hamburg ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat dari arsitekturnya tuh udah kelihatan banget kalau itu tuh bangunan tua gitu. Dan John Lawson ini adalah orang yang pertama membangun rumah itu. Tapi bukan berarti si John Lawson ini yang mindahin manekin-manekinnya itu. Ya, karena rumah tua itu tuh jadi saksi juga di kota itu buat karena terjadinya beberapa kejadian. Ada yang menghubungkan kejadian itu sama si rumah John Lawson itu. Ya, peristiwa yang menyeramkan yang pertama itu terjadi pada 6 Februari 1871. Di tengah cuaca dingin selama 2 minggu, sebuah kereta barang dengan kecepatan dengan 25 gerbong ke selatan tergelincir. Itu mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan kereta api ekspres penumpang arah dari utara. Jadi berlawanan. Sayangnya, kereta itu membawa minyak sehingga terjadi kebakaran besar. Sekitar 20 orang tewas dalam kecelakaan malam itu. Peristiwa mengerikan itu terjadi sekitar 200 kaki dari rumahnya si John Lawson ini. Hanya 6 tahun kemudian, pada 3 Mei 1877, kebakaran besar menghanguskan 7 bangunan tepat di sekitar rumah. Rumah John Lawson ini adalah salah satu dari beberapa bangunan yang masih bertahan. Nah, dari sekian banyaknya kejadian, banyak nih yang berteori
Kalau ya percaya yang percaya sih, itu tergantung pendapat dari kita masing-masing ya. Banyak yang percaya kalau manekin-manekin itu mewakili terjadinya kejadian itu, bahkan mungkin dirasuki sama arwah-arwah orang itu. Beberapa orang melaporkan mereka itu lihat manekinnya tuh menghadap ke satu-satunya rumah bersejarah yang masih ada di blok itu, dan orang mengira mereka kerasukan orang yang tewas dalam kebakaran itu. Manekin lain menghadap ke lokasi kecelakaan kereta, dan buat saat ini tuh masih belum pasti kenapa kejadian itu tuh bisa terjadi. Mungkin suatu saat itu tuh manekinnya tuh bakal ngobrol sendiri pas lagi malam, atau memang itu terjadi sebenarnya. Entahlah, kita nggak tahu ya. Kita percaya aja gitu. Semua itu tergantung sama pendapat kalian. Dan itulah kisah dari rumah John Laksa. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian ketinggalan video-video gue lainnya. Buat kalian yang mau request atau mau share pengalaman kalian, cerita kalian, bisa kirim lewat DM atau email yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.